Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PPG 2021 UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang berbahagia, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat dan melanjutkan kegiatan pada modul berikutnya, yaitu peer teaching sebagai bentuk praktek ngajar atau mengajar secara langsung yang dilihat oleh beberapa rekan dan dua penguji, satu dari dosen dan satu dari guru pamong. Bapak Ibu peserta PPG, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pastikan Bapak Ibu sudah menilai atau mereview teman sejawat. Karena modul peer teaching tidak akan terbuka kalau Bapak Ibu belum menilai teman sejawat. Nanti kalau Bapak Ibu klik peer teaching modul ini, maka di sini akan ada Anda belum menyelesaikan teman sejawat. Jadi sebelum masuk ke peer teaching, pastikan Bapak Ibu sudah memasuki atau menyelesaikan review teman sejawat pada perangkat pembelajaran dan pada PTK. Begitu. Nah, berikutnya, jika sudah selesai, pastikan semuanya sudah dinilai, sudah direview, maka Bapak Ibu baru bisa mengklik model atau modul peer teaching. Baik, melalui video ini, saya akan menyampaikan secara singkat alur kerja dari LMS pada modul peer teaching. Mudah-mudahan bisa diikuti dan menyamakan persepsi tentang proses dan alur pengerjaannya. Baik, kita mulai. Ketika mau sudah tampil seperti ini, tentu di akun masing-masing, maka berikutnya adalah klik modul. Ini mulainya tanggal 2 Bapak Ibu ya, tapi kalau sudah selesai menilai teman sejawat, maka bisa upload RPP. Begitu. Nah, karena Bapak Ibu nanti wajib mengupload RPP, nanti akan disampaikan. Klik peer teaching, nanti akan muncul seperti ini. Ada biasa, ada kontrak belajar. Bapak Ibu melihat, membaca, dan mempelajari tentang kontrak belajar yang disampaikan oleh dosen. Nanti di sini muncul nama dosennya, kemudian ini pertemuan keempat ya, atau sesi keempat di Lokakarya. Nah, ini adalah contoh saja Bapak Ibu. Contoh saja, nanti bentuk kontrak belajarnya akan diupload oleh dosen dan disesuaikan. Isinya adalah seperti biasa, jam berapa sampai jam berapa, kegiatannya apa. Kemudian nanti juga ada kelompok berapa, tampil siapa saja yang hari pertama. Dari jam berapa sampai jam berapa. Maksimal tampilan Bapak Ibu pada saat di online adalah 30 menit. 30 menit kok sebentar saja, kok sebentar Pak. 30 menit kalau sambil dilihatin, sambil dipelototin sama penguji itu terasa lama. Begitu ya. Jadi cukup 30 menit supaya lebih efektif. Sehingga bisa jadi Bapak Ibu kegiatan RPP dan sedikit materi tidak harus sampai selesai. Begitu ya. Bayangannya sudah sampai atau sudah bisa ditilai oleh guru dan dosen. Kemudian nanti hari kedua juga sama. Hari kedua nanti ada kelompok dari jam berapa sampai jam berapa, kelompok kedua atau tampilan hari kedua. Hari ketiga juga sama. Dan Bapak Ibu yang bisa mengakses nanti, kecuali kalau di Zoom ya, kalau di Jitsi nanti yang wajib itu adalah kelompoknya. Kelompok yang tampil hari itu dan jam itu. Karena kalau perbedaan jam nanti kelompok kedua tidak bisa melihat kelompok pertama karena tidak dijadwalkan. Kelompok ketiga dan seterusnya juga. Gitu. Jadi kalau mau melihat teman-teman yang lainnya, berarti dosennya harus mengarahkan via Zoom atau via Jitsi. Tapi via Google Meet. Kalau via Jitsi hanya yang memiliki jadwal pada saat itu saja. Jadi yang lainnya bagaimana Pak? Berarti yang lainnya mempersiapkan diri
latihan, dan lain-lain. Misalnya, yang kelompok 1 A, B, C, D, kelompok 2 E, F, G, H, maka E, F, G, H tidak bisa, tidak perlu ya, mohon maaf, tidak perlu masuk ke kelompok hari pertama. Tapi kalau mau silahkan, hanya kalau di Jitsi tidak bisa, harus yang tampil hari itu, kecuali kalau diberikan linknya, link Jitsi-nya. Kalau mau LMS tidak bisa, karena nanti kelompok Bapak Ibu tidak bisa tampil. Ya. Atau kalaupun mau semuanya dianggotakan kelompok atau dimasukkan kelompok yang tampil hari pertama. Gitu. Tapi nanti mengikuti instruksi dari dosen Bapak Ibu ya. Jika diharapkan hadir ya hadir, nanti link Jitsi-nya atau linknya diminta saja via WhatsApp. Tapi yang wajib adalah yang kelompok itu sesuai dengan harinya. Biasanya yang hari kedua, hari ketiga itu pengen lihat prosesnya seperti apa dan penilaiannya bagaimana. Itu mah bagaimana kebijakan dosennya. Itu kontrak belajar. Kemudian berikutnya menu upload RPP. Nah, Bapak Ibu, ini adalah menu upload RPP. Di sini ada keterangan wajib mengupload 3 RPP. Hasil lokakarya kita, hasil lokakarya Bapak Ibu menghasilkan 3 RPP. Kemudian masuk kepada proses review, dan disempurnakan sesuai dengan arahan dari dosen reviewer dan guru yang menjadi reviewer. Jadi disempurnakan, diperbaiki, dan di sini upload lagi. Jadi kalau tidak ada tambahan dari proses revisi pada saat review di tugas 6, 7, dan 8, maka Bapak Ibu tinggal upload ulang saja. Klik penambah bahan ujian, saya ini akan cobakan saja Bapak Ibu. Misalnya temanya, ini adalah tema-tema atau pokok bahasan yang Bapak Ibu akan sampaikan, baik itu saat nanti PPL, yang diharapkan sejalan dan bersinergi, berkelanjutan ya. RPP ini langsung digunakan nanti pada PPL, atau pada saat UKIN juga mangga bagaimana persiapannya. Misalnya ini adalah tema yang pertama, kemudian atau Bapak Ibu menuliskan tema sesuai dengan RPP masing-masing. Saya mencontohkan misalkan pertama. Kemudian upload. Lalu ini RPP-nya yang atas, yang bawah adalah bahan-bahan ajar atau bahan lainnya, misalkan media, gambar-gambar, ataupun yang lainnya. Silahkan. Misalnya, kalau ini pilihan, mau di-upload, mau tidak, mangga. Saya coba. Mohon maaf, ini klik RPP 1. Kelewat ya. Misalnya saya coba saya Bapak Ibu ya. 1, simpan. Kemudian 2 lagi karena wajib 3. Kedua, ini coba contoh, file contoh Bapak Ibu ya. Ini RPP yang kedua. Simpan, kemudian tambah bahan ujian, judulnya apa, bahasan di RPP-nya misalnya, kemudian ini bahannya, lalu RPP ketiga. Ini maksimal 2 MB Bapak Ibu ya, filenya dalam bentuk PDF. Oke, sudah selesai proses upload, dan ini maksimal jika Bapak Ibu sudah selesai menilai teman sejawat, maksimal jam 12 hari H-1 sebelum tampil sudah selesai diupload. Ya, karena itu harus dinilai oleh dosen dan guru. Nanti RPP ini akan dinilai oleh dosen dan guru Pamong. Kemudian dari ketiga ini RPP ini, nanti Bapak Ibu diminta untuk memilih 1 RPP yang akan Bapak Ibu tampilkan. Ya, saya ulangi. Dari ketiga RPP yang sudah Bapak Ibu upload, Bapak Ibu akan diminta memilih pada sistem, ya, pada LMS ini, mana yang akan Bapak Ibu tampilkan. 1 RPP.
karena satu kali tampilan. Di mana memilihnya? Klik pelaksanaan peer teaching. Nah, klik pelaksanaan peer teaching, lalu pilih di sini. Yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Misalkan yang pertama. Maka nanti atau yang kedua, misalnya pindah. Oke, sesuaikan dengan yang menurut Bapak Ibu siap begitu ya, atau paling dikuasai boleh. Bagaimana Bapak Ibu dipersilahkan. Kalau sudah dipilih, tinggal nanti join meet. Ya, join meet, kemudian tinggal menunggu nanti Bapak Ibu tampil. Nah, pada saat join meet itu, Bapak Ibu diharapkan merekam tampilan Bapak Ibu. Ya, pada saat di Jitsi atau di Zoom, nanti kalau di Zoom berarti Bapak Ibu minta izin untuk diberikan akses merekam. Nanti rekamannya masukkan ke YouTube, lalu inputkan di sini. Begitu. Inputkan di sini link rekamannya apa, link YouTube-nya. Oke, saya ulangi. Bapak Ibu ketika sudah masuk ke pelaksanaan peer teaching, nanti akan diminta untuk menginputkan, lalu nanti dinilai oleh dosen. Nanti di sini Bapak Ibu join ke peer teachingnya, ya, langsung praktek. Nanti linknya masukkan ke sini. Ya, nanti linknya masukkan ke sini. Setelah linknya dimasukkan, baru nanti ada penilaian dari dosen. Begitu. Nah, begitu ya Bapak Ibu, cukup jelas, saya rasa mudah-mudahan bisa dipahami dan dilaksanakan pada saat hari hanya. Yang perlu diperhatikan tadi, kami harapkan jam 12 pada hari Minggu, Bapak Ibu sudah upload maksimal Bapak Ibu ya. Jam 12 siang Bapak Ibu sudah harus upload RPP untuk dinilai oleh dosen, dan di review dan nanti ditampilkan oleh Bapak Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kalau ini nanti lihat Bapak Ibu ya di sini, Bapak Ibu berarti masuk kelompok pertama, kemudian jamnya ini saya simulasi saja supaya bisa aktif. Kalau ini belum masuk jam, nanti warnanya kuning, belum mulai, jadwal masih belum mulai begitu ya, warnanya kuning. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Mohon maaf sekali lagi jika ada hal yang kurang berkenan. Kami akan terus update informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPG, khususnya ini peer teaching nanti akan melalui wali kelas masing-masing. Jadi jika ada pertanyaan, boleh melalui wali kelas masing-masing, atau boleh juga melalui grup besar yang ada di Telegram. Kami juga nanti akan sampaikan informasi-informasi terbaru karena memang proses perjalanan sistem itu terus berubah seiring dengan proses perubahan-perubahan yang harus di-upgrade, sehingga kami juga akan sangat menyesuaikan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas untuk hari ini, hari besok, dan seterusnya. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.